Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidinil Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan al-mukarram guru kita, kemudian para mursyid dan para khalifah, kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Mari kita buka pengajian kita malam hari ini. Bapak dan ibu sidang jemaah rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar. Tentu ibu surat Al-Kautsar. Lain. Inna a'tayna kal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahu maulana azim. Apa tafsir ayat itu Bapak Ibu? Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau Muhammad. Nikmat yang banyak. Berapa banyaknya? La tuhsuha. Sehingga dek banyaknya tak bisa dihitung. Tapi kalau banyaknya masih bisa dihitung, itu banyak namanya. Jadi apa sebenarnya nikmat yang banyak itu Bapak Ibu? Nikmat yang tak bisa dihitung. Kalaulah seandainya nikmat duniawi, harta yang berlimpah masih bisa dihitung. Pangkat yang tinggi masih bisa dinilai. Berarti bukan itu sebenarnya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu diberikan oleh Allah merata. Tetapi kalau masalah dunia ini tidak merata lagi dong. Kenapa tak merata? Ada si miskin, ada si kaya, ada pejabat, ada rakyat. Kenapa? Kalau seandainya diratun sado, dikayu sado Allah, siapa ke bekerja? Itu bentuk keadilan Allah SWT Bapak dan Ibu. Jadi pandangan kita masalah nikmat bukanlah masalah materi nikmat yang banyak SWT. Kita selamukan ke materi. Akhirnya kalau pandangan ke materi kita membaca nikmat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita baru pandai bersyukur kepada pemberian Allah. Allah bisa lagi bersyukur kepada yang memberi nikmat. Di situ sebabnya Bapak dan Ibu. Kita alat ukur kita nikmat yang diberikan di Allah, yaitu keduniawian, fasilitas dunia. Sehingga kebanyakan kita Bapak Ibu baru bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Belum pernah sedikit orang yang mampu bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Ya tak? Kita Bapak Ibu, kasih kita bersyukur kepada nikmat yang diberi. Kini yang bersyukur ni nikmat dapat batu anak le lulusnya.
Berarti mensyukuri. Itu oleh bersyukur ke Allah SWT. Itulah segambaran. Makono bapak dan ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah. Yang tak bersyukur dapat azab. Bila langsung detik itu. Tak nunggu-nunggu besok. Jadi makna bersyukur itu sebenarnya bersyukur kepada Allah. Kita baru bersyukur kepada pemberian Allah. Maka nikmat tak kunjung bertambah. Maka azab semakin bertambah. Azab yang lebih. Apa bentuk azab diberikan di Allah? Perpecahan, pertikaian, permusuhan. Kenapa? Karena ada nikmat yang tak disyukuri. Berapa banyak kini bapak ibu orang basalan tagak di tanah, tagak di harta peninggalan orang gaib seorang. Kenapa? Karena tak bersyukur kepada sang pemberi nikmat, tapi bersyukur kepada nikmat yang ada. Jadi itulah makna ayat sebenar, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata. Siapa yang bersyukur kepada Allah, bukan kepada nikmat, baru ditambah oleh Allah. Jadi rubahlah kita oleh bapak ibu. Jadi sebenarnya kalau mulai itu pemahaman, berarti kita harus bersyukur terus. Kenapa? Karena kita bertuhan kepada Allah. Berarti bersyukur itu bukan berarti sebenarnya kita mendapat dunia atau tidak. Bukan itu ukuran. Tapi bersyukur itu karena kita bertuhan kepada Allah. Itu yang bersyukur sebenarnya bapak ibu. Kalau mereka bersyukur, baru ditambah oleh Allah. Baru azab jauh dari Allah. Jadi bagaimana caranya agar kita bersyukur kepada Allah? Maknai bersyukur itu Bapak Ibu. Maknai lebih dalam. Apa itu syukur? Bersyukur maknanya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan aku. Yang telah menciptakan alam. Kita bawakan ke kita. Segala puji untukmu ya Allah yang telah menciptakan aku. Yang telah menciptakan alam aku ini. Itu kan alam yang telah menciptakan alamku. Alam zahir, alam batin kita seorang-seorang bapak dan ibu. Diarahkan rasa syukur itu menciptakan, jangan kita pandang dunia itu. Arahkan alamnya kepada alam awak seorang-seorang. Terima kasih ya Allah. Segala puji untuk. Terima kasih ya Allah yang telah ikut menciptakan alam tubuhku ini. Alam zahirku, alam batinku ini ya Allah. Di alam kawak pandang bapak ibu. Selama keluar kita mencari. Terima kasih ya Allah. Lado boleh lobek buah. Lado je pun. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak lain lulus sekolah. Menantu dapat kaki dulu pun. Jadi nikmat Allah tak pernah berhenti. Banyak sekali. Kapan nikmat Allah itu berhenti? Bila nikmat Allah itu berhenti? Nikmat Allah itu berhenti apabila nyawa sudah ditenggorokan. Kalau lah risiko nyawa, nikmatlah berhenti. Tak ada nikmat. Tetapi masih lain risiko je. Lebih tu je nikmat masih ada. Kalau lah begitu nama Bapak Ibu, berarti kita harus bersyukur sampai nyawa ditenggorokan. Kau ya begitu, lepas ni Bapak Ibu bersyukur.
Berarti bersyukur terus. Jadi makna bersyukur sebenarnya Bapak dan Ibu, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana melaksanakannya? Yaitu selalu merasa dengan yang memberi nikmat. Selalu merasa dengan yang menghidupkan awak. Selalu berserta dengan yang memberi kekuatan awak. Selalu merasa dengan yang memberi ilmu kawak. Selalu merasa yang memberi pandangan kawak. Selalu merasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur itu allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur. Dalam keadaan dimanapun selalu ingat kepada Allah, selalu merasa beserta Allah. Inilah orang yang bersyukur. Satu napas pun tak luput beserta Allah. Inilah yang bersyukur. Satu napas yang tidak dengan Allah, satu tarikan napas tidak dengan Allah. Inilah makna manusia yang tak bersyukur. Azab langsung dapat ketika itu. Satu napas tidak dengan Allah akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar Bapak dan Ibu. Maka hati-hati kita ini Bapak Ibu. Maka jangan lepaskan napas kita. Selalu tarikan turun naiknya. Selalu bersama Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Inilah orang yang tak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila napas tadi sampai di tenggorokan, di situ pun kita berhenti berzikir. Di situ pun kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, itu bentuk nikmat yang banyak. Bagaimana cara memperoleh nikmat yang banyak? Nikmat yang banyak pun diserahkan di Allah. Bagaimana cara mendapatkan nikmat itu? Inna a'taina kal kausar. Nikmat yang banyaklah diserahkan di Allah. Baca supaya mendapat dewa. Bahasa orang mendapat ni. Itu alih pemahaman dulu Bapak Ibu. Apa itu nikmat yang banyak itu sebenarnya? Apa itu kausar itu sebenarnya? Al-kausar itu sebenarnya. Kausar itu telaga kausar. Jadi maksud nikmat yang banyak yang tak bertepi itu, yang luas itu nikmat yang Al-Kausar yang dimaksud itu Bapak Ibu adalah telaga ma'rifat. Jadi nikmat yang banyak itu sesungguhnya ma'rifatullah. Itu nikmat namanya, mengenal Allah. Itu nikmat yang tak bertepi Bapak dan Ibu. Itu maksudnya kalau kita gali tentang kausar. Bagaimana cara mendapatkan? Kalau bahasa tertulisnya, kita baca inna a'taina dengan tertulis di tafsir. Inna a'taina kal kausar. Sungguh telah kami berikan nikmat yang banyak. Maka solatlah, berkorbanlah. Kan gara-gara nikmat disuruh solat dan berkorban. Itu menurut tekstual. Tapi menurut hakikat, menurut ma'rifatullah, maknanya berbeda. Apa perbedaannya? Sesungguhnya nikmat dan banyak tu qaulul ma'rifat, telaga ma'rifat telah kami serahkan di alam kuasa kata Allah. Bagaimana cara mendapatkan nikmat yang banyak tu wahai Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Dengan cara fasalli, dengan cara berkorban, baru dapat nikmat dan banyak. Benar tidak? Jadi pemahaman kita selama, tak boleh itu kan? Pemahaman selama, maka solatlah, maka
berkorbanlah, nikmatlah banyak. Tapi kalau dibalik maknanya itu Bapak Ibu, untuk bisa merasakan nikmat bertuhan, untuk bisa merasakan nikmat mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, jalannya fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah engkau, maka berkorbanlah engkau, baru terasa nikmat yang banyak pada diri awak seorang-seorang. Paham Bu? Paham? Jadi solat dan korban itu jalan untuk mendapatkan nikmatnya. Dibalik ni, selama nikmat dan banyak maka solat. Kenapa kita nak kunjung dia solat? Kenapa kita nak kunjung dia berkorban? Karena nikmat nak kita rasakan. Jadi jadikan hadiah kau, jadikan harapan nikmat kau. Jalannya jo solat berkorban. Kok solat wak, kok korban wak dapat nikmat yang banyak. Apa udah mesti kau nak? Yang selama tak itu makna. Maka nikmat dan banyak hak berkorban. Hanya Allah meminta solat dan korban. Yang itu, tidak itu leh. Kalau ingin kita merasakan nikmat yang bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, bermahabbah kepada Allah, jalannya fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkorbanlah. Apa itu salat fasolli? Apa itu fasolli? Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasul. Solawat, solat, solu, solawat, solat atau kata-kata yang berdampingan tu Bapak Ibu. Agar berhubungan dengan Rasul, solawat kerja. Ada apabila ada ingin berhubungan dengan Allah, solat dilaksanakan. Solu kata dasar kedua Bapak Ibu. Jadi solat dan selawat adalah alat penghubung. Solat untuk berhubungan dengan Allah, selawat untuk berhubungan dengan Rasulullah. Agar ada hubungan dengan Allah, selawat dulu, berhubungan dengan Rasul dulu, baru bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, berkorbanlah. Jadi berkorban itu sebenarnya Bapak Ibu secara syariat memang penyembelihan hewan kurban. Tetapi tak semua orang bisa mampu melakukan itu. Kenapa? Karena kemampuan adonan kurang. Bagi yang ada kemampuan, maka ia wajib punya berkorban tu Bapak dan Ibu. Jadi makna berkorban itu, setelahnya fasolli ada hubungan dengan Allah, maka berkorban. Apa yang dikorbankan? Penyembelihan. Yang disembelih. Sembelih keinginan awak. Iyo kan keinginan Allah. Turut nang katuju di Allah. Ontikan nang katuju di awak. Hentikan kehendak nafsu. Disembelih nafsu tadi, caranya melawan kehendaknya, melawan kehendak hati, melawan kehendak nafsu, melawan kehendak akal dan menyosikkan Bapak Ibu. Itu makna berkorban. Dibawanya, dikorbankan. Kemana? Dibawanya ke Allah. Jadi korban semakna membawa diri kepada Allah. Membawa nafsu tadi ke Allah, membawa hati tadi ke Allah, membawa akal tadi ke Allah, membawa seluruhnya kepada Allah. Itu sebenarnya korban jadi Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan nikmat dan banyak, kuncinya fasolli li rabbika wanhar. Innasa ni'aka huwal abtar. Barang siapa yang menghina engkau Muhammad, maksudnya Bapak dan Ibu, kalau kita maknai, barang siapa yang tak fasolli, barang siapa yang tak berkorban, maka terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak kabar susu je nikmat Allah tu Bapak dan Ibu. Akan terputus. Jadi terputus maksudnya apabila kita tak fasolli. Apa itu fasolli?
selalu berhubungan perasaan jo Allah. Secara fardunya kita laksanakan 5 kali sehari semalam, secara wajibnya tak putus satu detak jantung pun, tak putus satu tarikan nafas pun, selalu fasolli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu-ibu, itu caranya agar kita bisa merasakan nikmat dan banyak. Jadi nikmat yang banyak, nikmat yang tak bisa dihitung. Tetapi kalau nikmat dunia, pasti bisa dihitung Bapak Ibu. Sekayu-kayunya manusia kini masih bisa dihitung dia orang. Siapa yang paling kaya di dunia? Ada catatan di apa deh? Di catatan orang dunia deh? Masih bisa dihitung. Belum termasuk itu nikmat yang banyak. Setinggi-tingginya pangkat, belum termasuk nikmat yang banyak. Tetapi nikmat yang banyak sesungguhnya adalah qaulul ma'rifat, telaga ma'rifat. Selalu mereka mengenal Allah sang pemberi nikmat itu sendiri. Jalannya fasolli li rabbika wanhar. Tahu? Jadi kalau kita punya kemampuan berupa piti leado, maka berkorbanlah seekor kambing. Sembelihlah kambing, korbanlah kambing itu untuk dagingnya untuk saudara kita yang tak punya kemampuan. Sebab hakikatnya sembelihlah sifat kebinatangan, sifat bahimia, sifat habibiah bapak dan ibu, agar kita mendapatkan fi ahsani taqwim. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama raih nikmat yang banyak itu dengan jalan fasolli li rabbika wanhar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.